Selamat datang di sesi Telaah Mendalam kita. Hari ini kita fokusnya ke satu dokumen penting banget nih, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Betul. Sumber kita langsung naskah undang-undangnya ya. Jadi kita bedah dari sumber primer nih. Iya, biar akurat. Oke, nah misi kita hari ini simpel aja. Kita mau coba pahami inti perubahan besar yang dibawa sama UU ini. Terutama pergeserannya ya dari cara pandang lama yang mungkin lebih ke arah belas kasihan. Charity-based ya? Nah, itu dia. Ke pendekatan yang baru, yang basisnya hak asasi manusia, human rights based. Tepat sekali. Kita pengen tahu hak apa aja sih yang dijamin, terus gimana ini mengubah lanskap buat teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia? Siap ya? Yuk kita mulai. Siap. Nah, mungkin yang paling dasar dulu ya, dan ini langsung kerasa banget bedanya, itu ada di definisi penyandang disabilitas. Oh, definisinya ya? Iya. Gimana tuh? Ya, jadi UU ini tuh nggak lagi ngelihat disabilitas cuma sebagai keterbatasan individu aja gitu, tapi lebih ke, hasil interaksi. Interaksi antara orang dengan keterbatasan itu dengan hambatan di lingkungannya. Hambatan lingkungan maksudnya? Bisa macam-macam, sikap negatif atau ya hambatan fisik, kayak bangunan yang nggak aksesibel. Nah, interaksi inilah yang menghalangi mereka buat ikut serta penuh dan setara. Oh, oke. Jadi fokusnya ke interaksi dan hambatan ya, bukan cuma ke orangnya. Betul, ini jelas banget nunjukin pergeseran ke model sosial kan? Fokusnya ya pemenuhan hak, bukan lagi cuma sekedar, oh kasihan, kita bantu. Menarik banget pergeseran definisinya itu. Dan ini kayaknya diperkuat lagi sama prinsip-prinsip dasar di UU ini, ya kan? Ya, di pasal 2 itu ada asas-asasnya. Kayak penghormatan martabat, terus non-diskriminasi, kesempatan yang sama, aksesibilitas juga. Ini jadi kayak kompas moralnya gitu ya. Benar, fondasinya di situ. UU ini juga mengakui ragam disabilitas yang luas ya, nggak cuma fisik aja kan? Oh iya, jelas, mencakup fisik, intelektual, mental, sama sensorik. Bisa satu aja, bisa gabungan juga atau multi. Dan cirinya itu jangka waktu lama ya, minimal 6 bulan atau permanen. Oke, nah dari prinsip dan definisi tadi turunkah hak-haknya nih? Katanya ada banyak banget ya. Banget, di pasal 5 itu ada 22 poin hak komprehensif sekali. Wah, 22. Bisa dikelompokkan nggak tuh biar gampang? Bisa. Secara garis besar ya, ada hak-hak fundamental, kayak hak hidup layak, bebas stigma, dapat keadilan hukum. Oke, yang dasar ya. Ya. Terus ada hak untuk partisipasi penuh. Ini luas banget. Pendidikan, pekerjaan, politik, seni budaya. Ikut serta di masyarakat lah ya. Betul. Terakhir, ada hak untuk dapat dukungan. Ini kayak layanan kesehatan yang pas, aksesibilitas, rehabilitasi, pelayanan publik yang ramah disabilitas. Lengkap ya cakupannya. Lengkap. Dan penting juga nih dicatat, ada penekanan khusus buat hak perempuan penyandang disabilitas. Oh iya, seperti apa tuh? Misalnya hak kesehatan reproduksi, terus perlindungan dari diskriminasi ganda gitu. Kan kadang perempuan penyandang disabilitas ngalamin diskriminasi berlapis ya. Iya, paham. Sama juga buat anak penyandang disabilitas, ada perlindungan khusus pemenuhan kebutuhan spesifik mereka. Oke. Cukup jelas soal cakupan haknya. Nah, kalau kita coba bedah lebih dalam ke beberapa area penting deh. Misalnya pendidikan. Gimana UU ini mastiin hak pendidikan itu? Nah, soal pendidikan, UU ini tegas banget. Menjamin hak atas pendidikan bermutu. Di semua jalur, semua jenjang. Mau inklusif di sekolah biasa atau di sekolah khusus, SLB gitu. Jadi pilihannya ada ya? Ada. Dan yang penting lagi, pemerintah itu wajib hukumnya memastikan anak penyandang disabilitas ikut program wajib belajar 12 tahun. Wah, wajib ya, bukan himbauan. Wajib. Nah, buat mendukung ini, ada kewajiban juga buat membentuk unit layanan disabilitas, ULD. ULD? Di mana tuh adanya? Di sekolah dan perguruan tinggi. Tugasnya ULD ini penting banget loh. Ngapain aja tuh ULD? Macam-macam. Ningkatin kompetensi guru, nyediain pendampingan buat siswa, bantu soal media pembelajaran yang cocok, sampai layanan konsultasi juga. Support system gitu ya, di level institusi? Tepat. Bahkan nih, sampai ke kurikulum calon guru. Wajib ada mata kuliah soal pendidikan inklusif, biar gurunya siap dari awal. Wah, ini serius sih pendekatannya, jadi benar-benar sistemik ya, dari regulasi sampai persiapan guru. Iya, harapannya gitu. Oke, keren soal pendidikan. Nah, biasanya nih abis pendidikan tantangan berikutnya kan dunia kerja ya. Gimana UU ini ngatur soal pekerjaan? Nah, untuk kerja, ini juga jelas banget larangan diskriminasinya. Haknya itu ya dapat kerja,
dapat upah yang sama untuk kerjaan yang nilainya sama, dapat promosi. Standar lah ya itu. Iya, tapi yang krusial lagi, hak dapat akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak, itu apa lagi tuh? Ini penting banget. Artinya, pemberi kerja, entah pemerintah atau swasta, itu wajib melakukan penyesuaian yang wajar dan diperlukan. Penyesuaian gimana contohnya? Ya, misalnya kalau ada karyawan tunanetra, mungkin disediain software pembaca layar. Atau buat yang lain, mungkin modifikasi jam kerja, atau alat bantu lain biar dia bisa kerja setara sama yang lain. Ah, oke. Jadi ada kewajiban adaptasi dari sisi pemberi kerja ya? Betul. Dan nggak cuma itu, ada juga kewajiban kuota. Kuota, berapa tuh? Minimal 2% untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, kalau swasta minimal 1%. Jadi ini beneran kewajiban ya? Bukan cuma, oh sebaiknya mempekerjakan, ada angka pastinya? Iya, ada angkanya. Dan ini ada konsekuensinya juga. Maksudnya? Pemerintah itu wajib kasih insentif buat swasta yang memenuhi kuota atau bahkan lebih. Jadi ada dorongan positifnya. Oke, insentif buat yang patuh. Terus, harus ada juga ULD di Dinas Ketenagakerjaan. Buat bantu proses rekrutmen, penempatan, sampai pengembangan karir penyandang disabilitas. Lengkap juga ya dukungannya. Terus kalau pemberi kerja bandel nih, nggak mau kasih akomodasi yang layak, gimana? Nah, itu ada sanksi administratifnya. Diatur di UU ini juga. Jadi, ini menunjukkan keseriusan negara buat mastiin hak kerja ini terpenuhi. Oke. Cukup jelas soal pekerjaan. Nah, satu lagi nih yang sering jadi hambatan besar. Akses. Akses fisik ke tempat-tempat, akses informasi. Gimana UU ini ngaturnya? Aksesibilitas ini jadi salah satu pilar utama juga. Haknya itu luas banget. Akses ke fasilitas publik, gedung, jalan, taman, transportasi, sampai ke layanan informasi dan komunikasi, kayak website pemerintah misalnya. Itu kan idealnya ya, tapi implementasinya gimana? Nah, UU ini nggak cuma ngasih hak, tapi juga kewajiban yang jelas. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menjamin infrastruktur itu aksesibel. Wajib ya? Berarti ada mekanismenya dong? Diaudit secara berkala. Oh, jadi dari awal bangun udah harus dipikirin ya? Terus kalau bangunan lama gimana? Atau yang udah terlanjur nggak aksesibel? Pemilik atau pengelola bangunan publik itu wajib secara bertahap menyediakan aksesibilitas. Kalau nggak patuh, ya itu tadi, bisa kena sanksi administratif. Jadi ada paksaannya juga ya? Tujuannya biar uang publik kita benar-benar bisa buat semua orang ya? Tepat sekali. Itu semangatnya. Nah, dengan semua hak dan kewajiban yang seabrek ini, siapa yang ngawasin sih biar UU ini beneran jalan? Pertanyaan bagus. Untuk memastikan implementasi dan pengawasan, UU ini mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND. KND, fungsinya apa tuh? KND ini lembaga independen, tugas utamanya ya memantau, mengevaluasi pelaksanaan UU ini, terus juga advokasi kebijakan, jadi semacam watchdog gitu ya. Oke, ada lembaga pengawas independennya. Terus ada lagi nggak? Ada juga pasal yang spesifik melarang siapapun menghalang-halangi penyandang disabilitas buat dapetin hak-haknya. Dilarang ya? Kalau nekat? Nah, kalau nekat menghalangi, itu ada ancaman pidananya loh, diatur juga di UU ini. Wah, sampai pidana ya? Serius berarti ini perlindungannya? Iya, ini menunjukkan keseriusan negara buat melindungi hak-hak yang udah dijamin di UU ini. Oke. Gambaran besarnya jadi makin jelas nih. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya ya, UU nomor 8 tahun 2016 ini tuh benar-benar sebuah lompatan paradigma lah di Indonesia. Lompatan paradigma ya? Iya, dari yang tadinya mungkin pendekatannya lebih ke kasihan, ya kan, charity-based itu tadi, sekarang jadi pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Jelas banget bedanya. UU ini menegaskan kalau penyandang disabilitas itu subjek hukum. Punya hak yang sama dengan warga negara lain. Hak untuk dihargai martabatnya, hak untuk ikut serta penuh. Partisipasi ya? Iya, partisipasi. Dan hak untuk mengakses semua aspek kehidupan. Tanggung jawabnya juga jelas, nggak cuma negara atau pemerintah, tapi juga swasta, dan ya kita semua di masyarakat. Sebuah perubahan cara pandang yang fundamental ya. Nah, ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda para pendengar. Renungkan. Melihat cakupan hak dan kewajiban yang sebegitu luasnya di dalam UU ini, kira-kira nih gimana ya caranya kita, baik secara pribadi atau mungkin sebagai bagian dari komunitas kita, bisa ikut berperan aktif? Ikut memastikan kalau semangat dan pasal-pasal dalam UU ini tuh nggak cuma di atas kertas, tapi benar-benar terwujud nyata dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar Anda. Mungkin itu bisa jadi bahan pemikiran kita bersama ya.